pagi Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Emiana Sefania menjelaskan pada hari ini. Sebelumnya Ibu siapa? Baik Ibu, pada hari ini terkait Ibu dengan keluhan berdebar-debar ya Bu ya. Baik, pada hari ini kita melaksanakan pemeriksaan untuk arteri perifer terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, di sini nanti saya akan memegang beberapa bagian tubuh Ibu seperti bagian tangan, lengan, dan juga di bagian kaki dan juga paha ya Bu ya. Dan juga Ibu nanti bisa membuka sedikit bagian bajunya, terutama di bagian-bagian tadi yang saya sebutkan. Apa Ibu bersedia? Baik, kalau begitu saya ceritakan nama terlebih dahulu. Ibu bisa sudah di bed pemeriksaan ya Bu ya. Baik Ibu, untuk yang pertama-tama setelah saya menceritakan tentang langkah, sekarang saya akan melihat terlebih dahulu menginspeksi ekstremitas posterior, ekstremitas superior ya Bu ya, kemudian ekstremitas atas Ibu. Nah, kemudian saya akan menginspeksinya dari bagian ujung jari ya Bu ya sampai ke bagian pundak. Nah, ini pundaknya sudah terlihat. Kemudian di sini saya akan melihat terlebih dahulu warna kulit ya Bu ya, tangannya ya seperti ini aja. Saya akan lihat terlebih dahulu warna kulitnya, tekstur kulit dan juga yang lainnya. Baik, saya lihat. Oke, kanan kiri sebenarnya pada normal ya Bu ya, tidak ada utus, tidak ada edem. Kalau ada edem saya harus lihat terlebih dahulu apakah dia piting atau non piting edem. Nah, kemudian setelah itu saya tidak lihat juga adanya gangguan vena ya Bu ya. Kemudian setelah itu saya akan mengevaluasi suhu kulit Ibu dengan meraba dengan menggunakan punggung tangan saya. Permisi ya Bu ya. Permisi ya Bu. Bareng-bareng Bu. Oh, gini. Oke, kemudian saya akan mengevaluasi suhu kulit Ibu dengan merabanya dengan menggunakan kedua tangan saya secara bersamaan ya Bu ya, dengan kedua punggung tangan saya maksudnya. Permisi ya Bu ya. Oke, baik Ibu, sebenarnya dalam keadaan normal ya Bu ya, dari atas sampai bawah semua suhunya dalam keadaan yang sama ya Bu ya, dan juga tidak sama dengan tangan pemeriksa. Kemudian setelah itu saya akan melakukan palpasi pada kedua arteri radialis Ibu bersamaan ya Bu ya, dengan menggunakan 2-4 jari saya. Baik, begini saya tangannya, baik. Kemudian setelah itu saya akan raba secara bersamaan ya Bu ya. Oke, baik, semuanya dalam keadaan normal ya Bu ya. Jadi keduanya simetris ya Bu untuk nadinya, untuk ketukannya. Kemudian juga kecepatan dan juga kekuatannya itu sama ya Bu ya, simetris. Kemudian setelah itu saya akan palpasi lagi kedua arteri, tapi untuk arteri brachialis ya Bu ya, di bagian sini sama dengan menggunakan 2-4 jari saya. Pertama-tama posisi tangan Ibu menggunakan jempol jari saya ya Bu ya, mohon maaf. Nah, kemudian sekarang kedua tangan Ibu dalam posisi yang sedikit fleksi ya Bu ya, seperti ini. Baik, kemudian sekarang saya akan merabanya dengan menggunakan jempol saya secara bersama seperti ini. Oke, baik Ibu, sesuai dalam keadaan normal juga. Jadi untuk arteri brachialis Ibu juga dalam keadaan simetris ya Bu ya, untuk ketukan dan juga kekuatan maupun kecepatan nadinya. Nah, kemudian setelah itu untuk palpasi berikutnya adalah palpasi di bagian arteri karotis ya Bu ya. Nanti saya akan berdiri di belakang Ibu bisa menghadap ke sebelah sana saja Ibu. Baik, kemudian sekarang saya akan meraba ya Bu ya, permisi. Oke, baik, semua dalam keadaan normal ya Bu ya, jadi simetris juga. Kemudian sekarang saya akan melakukan palpasi juga di bagian aorta abdominalis, arteria femoralis, dan kemudian saya akan melakukan auskultasi juga untuk mengetahui apakah adanya bruit. Nah, di sini sudah saya lakukan ya Bu ya, sudah saya lakukan semua dalam keadaan normal juga. Baik, kemudian setelah itu saya akan melakukan inspeksi kembali untuk ekstremitas secara keseluruhan ya Bu ya. Saya akan lihat terlebih dahulu untuk ekstremitas inferior maksudnya Bu ya, di bagian kaki. Jadi Ibu bisa silakan tidur saja. Di sini untuk inspeksinya sama, saya akan lihat apakah untuk warna kulitnya dia ada cyanosis, ada eritema atau eritema itu kemerahan, apakah ada kehitaman juga, dan juga untuk kuku, dan juga untuk kukunya saya akan lihat juga apakah ada cyanosis dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu saya akan lihat juga apakah untuk tekstur kulitnya itu baik, kemudian apakah ada ulkus, ada edema seperti itu ya Bu ya. Di sini tidak ada dalam keadaan normal semua. Kemudian setelah itu sudah saya lihat ya Bu ya, berfungsi. Oke, kemudian setelah itu saya akan lanjutkan dengan palpasi dari kedua arteri femoralis di bagian sini ya Bu ya, dengan menggunakan 2-4 jari saya. Oke, baik, sudah saya lakukan seperti ini ya Bu ya, arteri femoralis. Kemudian setelah itu saya akan
kekuatannya. Kemudian setelah itu saya banding keduanya, saya akan lihat apakah salah satunya ada yang absen atau ada yang lemah, tapi di sini semua dalam keadaan normal. Kemudian saya auskultasi untuk mencari apakah ada bruitnya. Baik, sini saya akan auskultasi untuk mencari apakah ada bruitnya. Baik, tidak ada ya Bu ya, semua dalam keadaan normal. Kemudian sekarang saya akan lakukan bandingkan arteri femoralis dan juga arteri radialisnya Bu ya. Arteri radialis itu permisi. Oke, baik permisi ya Bu ya. Kemudian saya akan bandingkan, semua dalam keadaan normal ya Bu ya. Kemudian setelah itu saya akan lakukan palpasi lagi pada arteri-arteri yang lainnya seperti arteri popliteal satu persatu, kemudian kedua arteri dorsalis pedis secara bersamaan dengan 2-4 jari. Untuk arteri dorsalis pedis, baik, saya akan melakukan palpasi di bagian ini secara bersamaan ya Bu ya, dengan menggunakan 2-4 jari saya. Baik, kemudian di sini dalam keadaan normal juga simetris untuk ketukan dan juga kekuatannya. Kemudian lanjutkan palpasi untuk kedua arteri tibialis posterior dengan menggunakan 2-4 jari saya. Baik. Oke Ibu, untuk arteri tibialis posterior kanan dan juga kirinya dalam keadaan normal ya Bu ya. Baik, saya lanjutkan dengan pemeriksaan khusus yaitu pemeriksaan Allen test. Untuk pemeriksaan Allen test ini Ibu bisa silakan duduk kembali. Dan duduk kembali ya Bu ya. Kemudian sekarang Ibu bisa tangannya seperti ini Ibu di atas paha Ibu aja dalam keadaan yang rileks saja ya Bu ya. Baik, kemudian setelah itu saya minta Ibu untuk bisa menggenggam dengan erat seperti ini tangannya. Baik, kemudian sekarang saya akan menekan bagian arteri ulnaris dan juga arteri radialis Ibu ya Bu ya. Kemudian saya akan melepaskannya secara perlahan. Baik, kalian bisa dibuka Ibu genggamannya. Oke, saya lepaskan. Oke, kemudian untuk yang satunya Ibu permisi seperti tadi ya Bu ya, bisa dilepas. Oke, arteri radialis terlebih dahulu baru ulnaris. Oke, baik Ibu, untuk hasil dari paten atau tidak patennya arteri radialis dan juga arteri ulnaris Ibu sebenarnya dalam keadaan paten ya Bu ya, jadi masih dalam keadaan normal. Kemudian saya tadi lihat juga untuk aliran darah kembali, bagian telapak tangan Ibu juga memerah dan juga memerahnya itu kurang dari 3-5 menit, 3-5 detik ya Bu ya. Kemudian setelah itu saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan khusus lainnya yaitu burger test ya Bu ya. Dimana untuk burger test ini Ibu silakan bisa berbaring kembali, kemudian Ibu bisa mengangkat kedua tupai bawah Ibu 90 derajat selama 2 menit ya Bu ya. Oke, baik. Kemudian sudah diletakkan saja. Ini sudah 2 menit ya Bu ya. Setelah 2 menit saya akan lihat kembalinya vena kemerahan, kembalinya warna dari kemerahan pada kulit. Normalnya kurang dari 10 detik tadi juga sudah normal. Kemudian juga pengisian vena kaki dan pegangan kakinya normal kurang dari 15 menit. Kemudian juga sebenarnya saya juga mencari adanya kemerahan yang tidak wajar, tapi di sini tidak ada ya Bu ya. Jadi semua dalam keadaan normal. Baik, Ibu bisa duduk kembali. Baik Ibu, untuk sekarang itu semua dalam keadaan normal ya Bu ya. Jadi sudah saya catat semua hasilnya dan juga nanti saya akan masukkan pada hasil yang akan dibacakan nanti. Kemudian terima kasih Ibu sudah melakukan tes per hari dengan baik. Kemudian saya akan menceritakan nama kembali. Saya selalu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Elena Stefania, menjaga kembali pada hari ini. Sebelumnya Ibu siapa? Baik Ibu, pada hari ini kita akan melaksanakan pemeriksaan untuk ABI test ya Bu ya, atau ABI test ya Bu ya. Kemudian di sini nanti saya akan menggambar bagian tubuh Ibu seperti di bagian lengan, bagian kaki juga ya Bu ya. Kemudian saya akan melakukan PNC di bagian tersebut. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau begitu saya ceritakan nama terlebih dahulu ya Bu.
Oke, baik Ibu, setelah saya mencuci tangan dan langkah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaannya. Di mana di sini saya akan melakukan pemeriksaan di bagian lengan atas terlebih dahulu ya Bu ya. Saya akan mengambil tensinya terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan melakukan pengukuran tekanan darah sistolik dan juga saya akan melakukan palpasi di bagian arteri brachialis Ibu ya Bu ya. Baik, untuk lengannya, lengan bajunya bisa dinaikkan terlebih dahulu. Oke baik, permisi ya Bu ya. Tangannya bisa menghadap apa saja. Baik. Kemudian sekarang saya akan melakukan tensi ya Bu ya. Baik, permisi, saya mulai. Oh iya, kemudian saya palpasi juga di bagian arteri brachialisnya. Oke. Kemudian saya akan lihat untuk buntut utamanya. Oke, baik. Untuk buntut pertamanya, untuk garis sistoliknya di 125 ya Bu ya. Oke, baik. Kemudian saya akan ulang sebanyak 2 kali sudah saya lakukan. Kemudian setelah itu saya akan lakukan juga untuk di bagian tekanan dari sistolik juga di bagian dorsalis pedis atau di bagian arteri Ibu ya Bu ya. Jadi Ibu bisa silakan berbaring saja. Kemudian sekarang saya akan palpasi terlebih dahulu untuk di arteri dorsalis pedis di sebelah sini ya Bu ya, di dekat jempol. Kemudian saya akan lakukan pengukuran untuk sistoliknya. Ini sih Ibu bisa diangkat sedikit. Oke. Kemudian sekarang saya palpasi di bagian arteri dorsalis pedis ya Bu ya. Kemudian sekarang saya akan melakukan pengukurannya. Baik, untuk hasilnya dalam keadaan normal ya Bu ya, yaitu 80 mmHg. Untuk hasilnya ini saya akan kalkulasikan yaitu dengan cara rata tekanan darah sistolik Ibu yang di bagian tungkai dibagi dengan rata tekanan darah sistolik di bagian lengan tadi ya Bu ya. Nah, untuk hasilnya bisa duduk kembali Ibu, semua dalam keadaan normal ya Bu ya. Oh, nggak perlu Ibu. Ya, jadi untuk hasilnya semua dalam keadaan normal ya Bu ya, untuk hasil interpretasi juga. Nah, kemudian sekarang saya akan membersihkan dan juga menyimpan semua alat yang saya gunakan tadi, lalu saya juga akan mencuci tangan kembali. Baik, terima kasih Ibu, sehat selalu.